Selamat pagi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan fitur Lightning Data yang diintegrasikan pada Siddharma. Jadi update Februari 2023 ini ada penambahan data yang dimasukkan pada Siddharma Nokes, yaitu Lightning Data yang bersumber dari SUS, di mana terdapat beberapa sensor baru yang dipasang, yaitu di Pulau Sumatera. Yang sebelumnya itu hanya Jawa, Bali, dan ini diperbarui pada Sumatera. Dari hasil beberapa kali saya mengoverlay data LD dengan data remote sensing seperti radar dan satelit, merek Faisala ini menurut saya so far yang cukup bagus ya, sesuai dengan lokasi keberadaan awan yang terpantau di radar dan satelit, sehingga bagus untuk diintegrasikan. Oke, jadi fitur ini terbuka untuk seluruh user, jadi semua user bisa mengaksesnya. Ada di ikon sebelah kiri ini yang lambang petir ini. Jadi ada dua mode, yaitu mode real time dan arsip archive. Mode real time di sini ada 3 produk yang bisa di load. Jadi produk ini arsip pengolahan Siddharma ya. Jadi untuk aplikasi yang di SOS itu sendiri sebenarnya ada sendiri namanya aplikasi Catch. Jadi sebenarnya idenya adalah adaptasi teknologi. Apa yang ada di Catch itu saya coba masukkan di Siddharma. Namun so far karena banyak sekali fitur di Catch dan di Siddharma ini belum ada request tertentu, jadi saya masukkan yang esensial saja saat ini. Tapi itu memungkinkan untuk ditambahkan fitur-fitur lain yang ada di Catch. Jadi untuk yang di real time di sini produknya ada 3, yaitu Lightning Strike, yaitu data terakhir yang ada pada sensor-sensor LD. Kemudian 1 hour Lightning Strike, jadi akumulasi 1 jam yang lalu, karena kalau yang Lightning Strike ini update-nya per 5 menit, sedangkan itu yang untuk yang 1 hour Lightning Strike ini diakumulasikan 1 jam, dan juga ada 3 jam Lightning Strike dan densitasnya. Untuk yang arsip di sini produknya ada 3, yaitu Lightning Strike itu sendiri, kemudian overlay Lightning Strike dengan radar, dan juga Lightning Strike dengan satelit. Oke, untuk mode real time langsung untuk menambahkannya diklik button load ini, maka akan muncul. Ini kebetulan di awal saya sudah memunculkan produk Mosaic CMake ya. Dan bisa kita lihat di sini setelah ketik di load di sini, maka akan ada icon sambaran petir ini yang ada efek flashing di sini. Jika kita cocokkan dengan radar di sini, di Aceh ada beberapa sambaran di dekat Aceh, kemudian di sini juga di Sumatera Utara. Nah, ini cocok sekali ya. Terlihat pada radarnya ini ada banyak awan di sini, dan sambaran petirnya juga sesuai dengan lokasinya. Ini untuk yang dekat Sumatera Utara juga. Ini di Riau seperti itu. Ini jangan lupa untuk melihat waktunya di sini dalam UTC, yaitu jam 22.15 UTC. Jika ingin selanjutnya untuk produk ini 1 hour Lightning Strike, di load lagi. Nah, ini akumulasi dari jam tersebut ya. Jadi sebenarnya judul produknya 1 hour, tapi dia mengakumulasikan misalnya sekarang jam setengah 6 pagi, berarti dari jam 5 sampai jam terakhir, jadi jam 22.00 UTC sampai waktu terakhir di jam tersebut 22.15. Nanti misalkan loadingnya itu jam 5.59 gitu ya, berarti nanti jam 5 WIB sampai misal 5.55 WIB ya, akumulasinya seperti itu.
ini ya. Jadi akumulasi 1 jam di sini terlihat yang cukup banyak sambarannya ada di sekitar Sumatera Utara dan Aceh ini. Kemudian untuk yang 3 jam ini, nah ini 3 jam dan densitasnya dia apa namanya cukup berat ya, karena banyak sekali. Jadi pada beberapa laptop mungkin yang maksudnya speknya tidak seperti PC gitu yang besar, jadi di sini mungkin nanti agak sedikit lambat karena dia data yang download 3 jam. Nah, kemudian jika ingin menghapus dari peta ini bisa diklik clear. Kemudian di sini juga ada fitur download. Nah, download ini untuk mendownload file GeoJSON dari petirnya. Misalnya saya download, nanti ada file zip di sini yang akan muncul. Nah, ini adalah data petir dari produk yang kita pilih tadi. Nah, misal saya ingin mengekstrak ini ya, menampilkan ini jam 00. Nah, yang disediakan download ini per waktunya ya. Jadi walaupun tadi yang dipilih adalah 3 jam, nanti itu yang terdownload adalah selama 3 jam itu gitu. Bukan akumulasi sesuai yang ada di peta Sudirman Nodes. Nanti kalau mau diolah sendiri bisa disesuaikan. Misal ini coba saya mau yang tetap 1 jam aja. Saya download ulang. Nah, ini hasil downloadnya, misal jam terakhir lah. Saya copy, saya ekstrak misal. Oke, tarik folder yang kosong aja. Ini misal. Oke. Nah, ini ya, ini hasil downloadnya. Nah, ini bisa langsung dimasukkan di QGIS atau ArcGIS yang ada plugin GeoJSON-nya. Nah, ini titik-titik poin-poin lokasi dari persamaan petir. Ini formatnya GeoJSON, jadi misalkan dibuka di JSON viewer gitu, dia akan kelihatan format GeoJSON-nya. Oh sorry, ini nggak muncul karena kepake di QGIS. Saya hilangkan dulu di QGIS-nya, tetap buka. Nah, ini ya, jadi data propertiesnya ini ada origin, precision, distance, kemudian proses, accumulation, intensity, strike date, aggregate. Intensity ini seingat saya dalam kilo ampere kalau nggak salah. Tadi ada intensity mana? Ini dia. Intensity 22,8 kilo ampere tambahan petirnya pada titik tersebut. Seperti itu. Kemudian lanjut ke yang mode arsip. Misal di sini saya ingin ini kan nanti misalkan memilih yang lightning radar, pastikan tidak bertumpang tindih dengan data yang saat ini ya. Jadi ini misal saya uncek dulu yang data terkininya untuk radar. Misal ini saya ingin cek arsip lightning overlay lightning plus satelit, misal saya aktifkan dulu batas provinsinya biar kelihatan. Nah, ini kemarin misal ya jam 00 sampai 00.30. Oke, nah ini dia hasilnya. Nah, dia akan ngeload data jam 00 sampai 00.30. Jadi time LD-nya ada di atas di sini, time satelitnya di sini. Disesuaikan dengan jarak yang terdekat seperti itu. Jarak yang terdekat ya. Jadi misalkan di sini tadi LD-nya masih 0015, dan yang terdekat ini 0010 satelitnya. Seperti itu. Ini batasnya 1 hari. Misalkan saya nanti mau di sini sampai tanggal 29 gitu, nggak akan bisa. Oh, kok bisa? Oh, bisa ya, bisa. Yang penting tidak kurang dari waktu N. Seperti itu. Oke.
Tapi kan 29 Februari nggak ada ya. Oh iya, coba coba Maret gitu. Oh bisa juga ternyata. Nggak, sorry, nggak bisa ternyata. Ini ada warningnya di sini, tidak boleh lebih 1 hari ya, ada warningnya, berarti tidak bisa. Oke. Coba kita tes untuk landing radar kapan ya yang banyak hujan. Coba tanggal 26, tapi dia dini hari kalau nggak salah. Oke, testing jam 18 UTC. Di sininya 2702 bisa sampai jam 01 UTC aja. Kita load untuk lightning plus radar. Oke ya, ini lumayan banyak nih di Bengkulu. Nah, ini banyak nih, banyak sambaran petirnya ya. Jika kita lihat kan cocok ya di sini antara keberadaan petir dan awannya, sangat bagus ini. Di radar Nias banyak sambaran petir. Oke, nah seperti itu. Ini juga bisa digeser-geser menggunakan slidernya. Oke, hasil dari archive-nya juga bisa di download, di arsip sesuai dengan waktu yang dipilih. Selanjutnya di sini statistik. Nah, ini statistik sederhana ya. Jadi di cache itu ada juga statistik waktu sambaran itu ada berapa. Coba di sini kami sediakan juga. Ini all strike ini adalah seluruh strike yang terdeteksi pada LD SUS. Ini misal total strike 53.000 dari jam tanggal 28 jam 00 hingga jam 25 UTC. Nah, ini bisa difilter berdasarkan waktu lokasi kejadian, dan ini by province. Misal dari di Jabodetabek akan loading, itu nanti akan seluruh strike dari seluruh sensor yang terjadi di Jabodetabek gitu nanti akan dihitung statistik. Nah, ini muncul jadi di provinsi Jabodetabek dari jam 00 sampai jam 22.25 UTC ada 553 strike, dan itu kejadiannya nih antara jam 7 UTC dan jam 8 UTC. Nah, ini bisa kita lihat. Kemudian, tapi ini hanya yang saat ini ya, data terakhir ya, bukan data arsip. Nah, gitu. Jadi ini data hari ini gitu. Misal hari ini tadi yang banyak di mana ya? Sumatera Utara misal. Tapi tadi kayaknya nggak ada. Kejadiannya di laut. Nah, ini bisa dipilih sesuai dengan provinsi Sumatera Jawa, karena sensornya baru Sumatera Jawa. Seperti itu. Misal saya pilih Jambi gitu ya, nanti dia akan menganalisis kejadian petir yang terjadi di provinsi Jambi ini ada berapa kali gitu, dan berapa, hanya ada 2362. Nah, ini kejadiannya jam 6 sampai jam 12. Sebenarnya bisa juga langsung kita ini ya, kita cek bener nggak tanggal 28 jam 00 sampai tanggal 28 misal jam 23, kita load lah lightning force radar misalnya gitu. Oke, ini sebenarnya sepertinya lagi proses loading, nanti bisa dicocokkan. Ini dia tadi jam berapa, ini Jambi jam 6 UTC ya, kita majukan aja sampai jam 6 UTC. Ini oke, ini kelihatan di sini ya, jam 6. Oke, nah di sini provinsi Jambi yang ini jam 6 juga udah 6.20. Di sini mulai ada beberapa sistem konvektif yang masuk di Jambi. Sini juga kedetek nih yang di sini. Nah, ini di
dihitung statistiknya. Jadi seperti ini, histogram berdasarkan waktu. Dia selesai jam 12. Saya cek setelah jam 12. Sudah tidak ada. Sudah ada sudah jam 12 ini, tidak ada di Provinsi Jambi. Oke, jadi itu tadi penambahan data sambaran petir berdasarkan sensor yang terpasang pada Project SOS. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.